Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem manajemen farmasi, perbekalan pengelolaan obat, dan alat kesehatan. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Anissa Elia Rahma, Aziza Indah Satyawati, Azhara Putri Pratiwi, Bella Sindika, dan Muhammad Nur Afrizal. Dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Dwi Puspitasari M.Farm. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen pembekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup pemilihan dan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, pencatatan dan pengelaporan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, pemilihan dan perencanaan obat. Pemilihan obat. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Kriteria pemilihan kebutuhan obat antara lain mengutamakan penggunaan obat generik, memiliki rasio manfaat risiko, benefit risk ratio, yang paling menguntungkan penderita, praktis dalam penyimpanan, pengangkutan, praktis dalam penggunaan dan penyerahan, obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman, evidence-based medicine, yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Sedangkan pemilihan alat kesehatan di rumah sakit dapat berdasarkan dari data pemakaian oleh pemakai, standar ISO, daftar harga alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Ditjen Binfar dan Alkes, serta spesifikasi yang ditetapkan oleh rumah sakit. Selanjutnya, perencanaan obat. Perencanaan obat merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin keterpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Tujuan perencanaan adalah untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi. Selanjutnya, prinsip perencanaan yang digunakan dalam menetapkan kebutuhan. Yang A, data statistik kebutuhan dan penggunaan pembekalan farmasi. Dari data statistik berbagai kasus pasien dengan dasar formularium rumah sakit. Kebutuhan disusun menurut data tersebut. Yang B, data kebutuhan obat disusun berdasarkan data pengelolaan sistem administrasi atau akuntansi instalasi farmasi rumah sakit. Selanjutnya, tahap perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini dapat dilakukan dengan membentuk tim perencanaan dan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan obat melalui kerjasama antara instansi yang terkait dengan masalah perbekalan farmasi. Yang kedua ada tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada tahap pemilihan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, yaitu untuk menentukan sediaan farmasi yang sangat diperlukan. Yang kedua ada tahap perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi, yaitu untuk menghindari masalah kekosongan dan kelebihan obat. Selanjutnya ada metode yang biasa digunakan dalam perhitungan kebutuhan obat, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metode konsumsi. Metode konsumsi ini adalah memproyeksikan kebutuhan yang akan datang berdasarkan analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya.
pendekatan yang dilakukan sebelum merencanakan dengan metode konsumsi, yaitu lakukan evaluasi, estimasi jumlah kebutuhan, dan penerapan perhitungan. Yang kedua ada metode ABC, analisis ABC atau Always Better Control atau Pareto Analysis, yaitu metode tersebut sangat erat kaitannya dengan biaya dan pemakaian perbekalan farmasi dalam setahun. Yang ketiga ada metode Venn atau vital, esensial, non esensial. Di sini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada kelompok vital, yaitu kelompok obat yang sangat utama atau pokok atau vital. Yang kedua ada kelompok esensial, kelompok obat yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit, tidak untuk mencegah kematian secara langsung atau kecacatan. Yang ketiga ada kelompok non esensial, obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasanya digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Yang keempat ada metode morbiditas atau epidemiologi, yaitu memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien atau lead time, kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan standar dari penyakit yang ada. Yang kedua ada pengadaan obat. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Tujuan pengadaan ini untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu berlebihan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain. Yang pertama ada bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety datasheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Dan yang keempat, expired date minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, reagen, dan lain-lain. Pengadaan dapat dilakukan melalui yang pertama ada pembelian. Untuk rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi, maka proses pengadaan dimulai dengan mereview daftar perbekalan farmasi yang akan diadakan, menentukan jumlah masing-masing item yang akan dibeli, menyesuaikan dengan situasi keuangan, memilih metode pengadaan, memilih rekanan, buat syarat kontrak kerja, memonitor pengiriman barang, menerima barang, lakukan pembayaran, serta menyimpan kemudian mendistribusikan. Ada 4 metode pada proses pembelian, yaitu yang pertama ada tender terbuka, berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, tender terbatas, yaitu hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Yang ketiga, pembelian dengan tawar-menawar, yaitu dilakukan bila item tidak penting dan tidak banyak. Yang keempat, pembelian langsung, pembelian jumlah kecil perlu segera tersedia, harga tertentu relatif agak lebih mahal. Yang kedua, produksi. Instalasi farmasi rumah sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila yang pertama, sediaan farmasi tidak ada di pasaran. Yang kedua, sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. Yang ketiga, sediaan farmasi dengan formula khusus. Jenis sediaan farmasi yang diproduksi sendiri yaitu yang pertama ada produksi steril. Sediaan steril, total parenteral nutrisi, pencampuran obat suntik atau sediaan intravena, rekonstitusi, sediaan sitostatika, dan pengemasan kembali. Produksi non steril terdiri dari pembuatan puyer, pembuatan sirup, pembuatan salep, pengemasan kembali, dan pengenceran. Yang ketiga yaitu sumbangan, dropping atau hibah. Seluruh kegiatan penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan cara sumbangan, dropping atau hibah.
yang harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Kemudian, instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk mengembalikan atau menolak sumbangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien rumah sakit. Kemudian yang ketiga, penerimaan obat. Penerimaan obat adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian secara langsung, melalui tender, dan konsinyasi atau sumbangan. Kemudian ada tujuan dari penerimaan obat, yaitu untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu. Lalu penerimaan obat juga mempunyai SOP atau Standar Operational Procedure. Ada 4 SOP-nya. Yang pertama, periksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat PBF atau pedagang besar farmasi, serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel PBF-nya. Yang kedua, mencocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch sediaan. Yang ketiga, ada memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsa. Bila kemasan rusak, maka obat dikembalikan dan harus minta diganti. Yang terakhir, setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta stempel instansi. Faktur yang asli diserahkan kepada sales pengiriman obat dan salinan faktur disimpan oleh apotek untuk arsip. Lalu yang keempat ada penyimpanan obat. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuan dari penyimpanan obat adalah memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Lalu, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang harus disimpan terpisah yaitu 1. Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruangan tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua, gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Lalu, penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatannya. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan. Lalu disusunnya secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO, first expired, first out. Pertama kadaluarsa itu yang pertama keluar. Lalu FIFO, first in, first out, yang pertama masuk dan yang pertama keluar. Atau LIFO, last in, first out. Terakhir masuk itu yang pertama keluar. Kemudian, penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang menampilkan dan penamaannya mirip atau LASA, look alike, sound alike, atau NORUM, nama obatnya mirip, ucapannya mirip, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Pengelolaan obat emergensi harus menjamin yang pertama, jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Yang keempat, dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa dan stoknya kosong. Kelima, itu ada pendistribusian obat. Nah, apa sih distribusi itu? Nah, distribusi adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi
di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Kemudian, apa sih tujuan pendistribusian ini? Tujuannya adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis, dan jumlah. Selanjutnya ada jenis sistem distribusi obat. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Merupakan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk persediaan di ruang rawat. Nah, biasanya itu disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Kemudian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Lalu setiap harinya dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ke ruang. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sistem resep perorangan atau individual prescription. Ini merupakan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Lalu yang ketiga itu ada sistem distribusi dosis unit atau unit dose dispensing atau disingkat UDD. Merupakan pendistribusian sediaan farmasi berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan 1 kali dosis atau pasien. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Yang kemudian yang keempat itu ada sistem kombinasi. Nah, sistem kombinasi ini merupakan sistem distribusi yang menetapkan sistem distribusi resep atau order individual sentralisasi. Juga menerapkan distribusi persediaan di ruangan yang terbatas. Selanjutnya yang keenam itu ada pengendalian obat. Nah, pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan atau kekosongan obat di unit-unit pelayanan. Tujuannya itu agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan. Selanjutnya ada pengendalian yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kefarmasian. Yang pertama itu ada rekaman pemberian obat. Rekaman atau catatan pemberian obat adalah formulir yang digunakan perawat untuk menyiapkan obat sebelum pemberian. Yang kedua, ada pengembalian obat yang tidak digunakan. Hanya perbekalan farmasi yang masih tersegel yang dapat dikembalikan ke IFRS. Yang ketiga, itu ada pengendalian obat dalam ruang bedah dan ruang pemulihan. Pengendalian obat, rumah sakit harus sampai ke bagian bedah. Apoteker harus memastikan bahwa semua obat yang digunakan dalam bagian ini tepat order, kemudian disimpan, disiapkan, dan dipertanggungjawabkan sehingga pencatatan perlu dilakukan seperti pencatatan IFRS. Selanjutnya yang ketujuh itu ada penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, tujuan dari penghapusan ini adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Adanya penghapusan akan mengurangi beban penyimpanan maupun mengurangi resiko terjadinya penggunaan obat yang substandar. Nah, selanjutnya saya Aziza Indah Setiawati ingin melanjutkan penjelasan kelompok kami. 8. Ada pencatatan dan pelaporan obat. Pencatatan tujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk di lingkungan instalasi farmasi rumah sakit. Dengan adanya pencatatan akan memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang substandar yang harus ditarik dari peredaran. Kartu yang umum digunakan untuk melakukan pencatatan adalah kartu stok dan kartu stok induk. Nah, pelaporan.
Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga, dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, kita juga perlu tahu nih, apa sih tujuan pelaporan? Tujuan pelaporan ada 4. Yang pertama, tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Nah, yang kedua ada tersedianya informasi yang akurat. Yang ketiga, tersedianya arsip yang mudah untuk penelusuran, surat, dan laporan. Yang terakhir ada mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan. Nah, kita juga perlu tahu nih hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pencatatan. Yang pertama ada kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan perbekalan farmasi yang bersangkutan. Yang kedua ada pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Nah, yang ketiga ada setiap terjadinya mutasi perbekalan farmasi atau penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa langsung dicatat ke dalam kartu stok. Nah, yang terakhir ada penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada monitoring dan evaluasi. Salah satu upaya untuk terus mempertahankan mutu pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit adalah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, atau bila disingkat dengan MUNEF. Pelaksanaan MUNEF dapat dilakukan secara periodik dan berjenjang. Nah, keberhasilan MUNEF ini ditentukan oleh supervisor maupun alat yang digunakan. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas para pengelola perbekalan farmasi di rumah sakit agar dapat ditingkatkan secara optimal. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang sistem manajemen farmasi, perbekalan, pengelolaan obat, dan alat kesehatan. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.